seingat kami. Tapi 3 kali ini berapa? siap, seingat kami di atas 3 kali. Karena kalau Prato Premento itu dia apa, kepalanya Richard itu dimasukkan ke kakinya sih, ke lutut. Seingat kami seperti itu. Dijepit gitu. Dijepit. Dakwa Letu Infanteri Ahmad Faisal selaku Danki A di Batalion TP 834WM. Dalam keterangannya, Letu Faisal mengaku melakukan pengecekan, pelengkapan, dan pemeriksaan terhadap sejumlah prajurit setelah apel Kompi A pada 27 Juli lalu. Pemeriksaan itu dilakukan atas dugaan keterlibatan prajurit dalam aktivitas judi online berdasar perintah lisan dari Komandan Batalion. Ia juga mengaku telah mencambuk korban beberapa kali menggunakan selang. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Pos Kupang, Novemilio. Silakan dengan laporan Anda. Kita baru saja selesai mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan terdakwa dalam kasus kematian Prada Lukinamo, anggota Batalion TP 834 Wakamere, Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Hari ini tanggal 24 November 2025, saya berada di Pengadilan Militer 315 Kupang ya. Dan tadi sidang pemeriksaan terdakwa atas nama Letu Ahmad Faisal selaku Danki A. Danki atau komandan langsung dari Prada Lukinamo itu berlangsung sekitar 3 jam. Dari jam 10 sampai dengan jam 13 lebih ya, atau sekitar 3 jam lebih. Dan dalam sidang itu seperti biasanya, sidang itu dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Mayor CHK Subianto dengan 2 hakim anggotanya, yaitu Kapten CHK Denis C. Napitupulu dan Kapten CHK Zainal Arifin A. Yulianto. Dan saat tadi terdakwa Ahmad Faisal itu juga didampingi oleh penasehat hukumnya, yaitu Mayor CHK Gatot Subur, Letda CHK Beni Suhendra Lasbaun, dan Serkavian Yovianus Sabu ya. Dan sidang ini juga dihadiri oleh 3 auditor, yaitu Mayor CHK Marpaung, Letkol CHK Alex Panjaitan, dan Letkol CHK Su Yudisharto ya, seperti itu. Nah, rekan Siska, tadi dalam persidangan pemeriksaan terdakwa ini sempat terungkap beberapa fakta yang menarik, banyak yang tidak berkesesuaian dengan pemeriksaan-pemeriksaan saksi sebelumnya ya. Kita tahu bahwa Ahmad Faisal dalam pemeriksaannya, pengakuannya, dia mengatakan bahwa tanggal 27 Juli 2025 itu permulaan terjadi penganiayaan itu ya. Dan Ahmad Faisal juga mengakui dia menganiayai Prada Luki ketika dia mengetahui setelah hasil pemeriksaan HP yang dilakukan oleh Roni Setiawan, dan terdakwa Ahmad Faisal mengatakan bahwa pemeriksaan HP terkait dengan judul itu, Ahmad mengatakan bahwa dia diperintah oleh Danyon TP 834 Wakamere ya. Padahal kita tahu Tribuners, sebelumnya ketika Danyon diperiksa sebagai saksi, Danyon Jasik mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan kepada Danki A, B maupun C untuk melakukan pemeriksaan handphone. Namun tadi terdakwa Ahmad Faisal mengatakan dia menjalankan perintah dari Danyon ya. Itu fakta pertama. Dan fakta kedua, ketika Roni Setiawan menyebutkan bahwa dia mendapatkan di HP Prada Luki itu terdapat chat dan juga ada pesan di Instagram terkait dengan dugaan praktik LGBT. Kemudian Ahmad Faisal mengatakan dia kemudian mengambil tindakan kepada Prada Luki. Tindakan itu berupa push up, sit up, kemudian Prada Luki juga disuruh merayap. Nah, ketika Ahmad Faisal memerintahkan Prada Luki merayap itulah, Ahmad Faisal mengatakan dia kemudian mencambuk Prada Luki di bagian bokongnya dan sedikit naik ke atas. Dan Ahmad Faisal mengaku bahwa dia mencambuk sekitar 4 kali ya. Dan ketika ditanya oleh auditor dan majelis hakim dari mana selang itu berasal, dan terdakwa Ahmad Faisal mengatakan selang itu dia mendapat dari Pratu Ahmad Dadi ya, seperti itu. Tapi dia juga tidak tahu Ahmad Dadi mengambil selang itu dari mana.
Selanjutnya rekan Siska dalam pemeriksaan terdakwa terdakwa Ahmad Faisal juga mengatakan usai melakukan penindakan terhadap Pratu Luki, dia kemudian memerintahkan kepada Dansi Intel yaitu Thomas Alwi untuk menindaklanjuti dengan melakukan interogasi lebih lanjut terhadap Prada Richard. Nah, dalam interogasi itu ditemukan juga menurut terdakwa Ahmad Faisal bahwa Prada Luki juga mengakui melakukan hubungan LGBT bersama dengan Prada Richard ya, sehingga Richard pun dibawa untuk dimintai keterangannya di ruang staf Intel seperti itu. Nah, fakta yang menarik Tribuners terjadi pada tanggal 28 Juli 2025. Saat itu terdakwa Ahmad Faisal mengatakan dia pergi ke tempat pemeriksaan itu dan kemudian dia menyaksikan sendiri bahwa ada 6 terdakwa yang adalah bawahannya melakukan penyiksaan terhadap Prada Luki dan Prada Richard ya. Ke-6 orang yang melakukan penyiksaan berupa cambuk, memberi cambukan kepada Prada Luki dan Richard itu antara lain berturut-turut adalah Abner sebanyak 2 kali, kemudian Rofianus sebanyak 2 kali, kemudian Yohanes Viane sebanyak 2 kali di punggung, lalu Emmanuel Huki yang menurut terdakwa Ahmad Faisal dia tidak mengetahui ya di mana dia dipukul, di mana Emmanuel memukuli Richard dengan Luki ya, di bagian mana. Kemudian juga ikut menganiaya Prada Luki dan Prada Richard adalah Pratu Jamal di punggung maupun Pratu Arianto. Itu juga dicambuk ya, seperti itu. Dan terdakwa Ahmad Faisal mengatakan saat kejadian itu penganiayaan yang dengan durasi yang berbeda dan juga dengan waktu yang berbeda itu hadir juga di situ beberapa perwira, antara lain ada Lukman ya, kemudian ada Danton Ikrar dan juga ada Dan Kice yaitu Rahmat ya, namun mereka tidak berbuat apa-apa. Nah, para terdakwa ini, para pelaku ini datang bergiliran, kemudian memberi hormat, lalu kemudian mencambuk. Nah, yang menariknya ketika hakim dan auditor bertanya kepada terdakwa, apakah dia punya kewenangan dan hak untuk mencegah peristiwa itu, mengingat dia mempunyai kewenangan dan pangkatnya lebih besar, dan terdakwa mengatakan iya, namun dia tidak mencegah dengan tidak ada alasan seperti itu. Selanjutnya majelis hakim dan auditor juga sempat bertanya kepada terdakwa Faisal ya, Ahmad Faisal, bahwa dari mana sebenarnya asal dari selang-selang yang digunakan oleh para terdakwa, karena begitu banyak ya dijadikan barang bukti. Namun terdakwa Ahmad Faisal mengatakan dia tidak tahu dari mana selang itu berasal. Ahmad hanya mengetahui bahwa di batalionnya 834 Wakamere itu pernah ada proyek irigasi jadi selang itu adalah selang dari proyek irigasi itu, seperti itu. Dan hal menarik lainnya dalam fakta persidangan dengan terdakwa Ahmad Faisal itu menyebutkan bahwa ketika Prada Luki dibawa ke puskesmas dan kemudian diteruskan ke rumah sakit oleh Danton Kes, di sana kepada petugas di rumah sakit, Danton Kes sempat menghubungi terdakwa, ini menurut pengakuan terdakwa Faisal ya, bahwa Danton Kes menghubunginya dan berkoordinasi terkait dengan penyebab Prada Luki jatuh ya, atau Prada Luki ke rumah sakit. Dan menurut terdakwa Ahmad Faisal, dia mengatakan bahwa Danton Kes berdiskusi bahwa bagaimana kalau kita menyebutkan saja bahwa Prada Luki itu jatuh dari atas bukit. Hal ini terkait dengan klaim BPJS, karena ketika tidak mengatakan bahwa kecelakaan dalam bekerja, maka klaim BPJS tidak disetujui. Nah, hal inilah yang diakui oleh terdakwa Ahmad Faisal ya, sehingga dia mengaminkan apa yang disarankan oleh Danton Kes, seperti itu ya. Sementara sebelumnya ketika diperiksa Danton Kes mengatakan bahwa ia tidak ingat siapa yang
memerintahkan atau kenapa dia mengatakan bahwa Prada Luki itu jatuh dari bukit dan Prada Richard jatuh dari pohon, seperti itu ya. Demikian. Dan selanjutnya ketika terdakwa Ahmad Faisal ditanya oleh penasehat hukumnya kenapa dia sampai melakukan tindakan pembinaan berupa kekerasan terhadap Prada Luki, apakah motifnya seperti apa, dan terdakwa Ahmad Faisal mengatakan bahwa dia sangat kecewa karena menilai bahwa Prada Luki baru masuk kemudian telah melakukan tindakan yang menurutnya melanggar aturan, sehingga pasti dia sebagai pimpinan memberikan pendidikan atau mendidik atau membina Prada Luki seperti itu dengan versinya melakukan tindakan kekerasan agar diharapkan menurutnya agar Prada Luki bisa tidak lagi melakukan tindakan yang serupa seperti itu. Dan alasan lainnya terdakwa Ahmad Faisal mengatakan ia melakukan tindakan kekerasan itu karena latar belakangnya, karena sebelumnya ketika dia berada di Yonif 824 senior-seniornya juga melakukan tindakan kekerasan yang sama terhadap junior yang menurut mereka melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti itu. Tribuners, di akhir pernyataannya terdakwa Ahmad Faisal ketika menjawab penasehat hukumnya, Ahmad Faisal mengatakan bahwa dia belum meminta maaf secara langsung terhadap orang tua dari Prada Luki dan Richard, namun ia sungguh menyesal atas apa yang sudah dilakukannya ya. Dia sangat menyesali perbuatannya dan dia mengakui bahwa tindakannya melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki itu adalah tindakan yang ceroboh sehingga menyebabkan Prada Luki meninggal dunia. Nah, atas penyesalannya itu terdakwa Ahmad Faisal mengatakan bahwa ia sudah mewujudkan itu dengan memberikan perhatian, dengan membiayai beberapa kebutuhan-kebutuhan Prada Luki seperti tiket pesawat, seperti membiayai tiket, kemudian mengurusi peti dan transportasi dan hal-hal lain di Batalion TP 834 hingga sampai ke Kupang. Demikian pernyataan dari terdakwa Ahmad Faisal dalam keterangannya di Peradilan Militer 315 Kupang. Dan selanjutnya auditor akan melakukan tuntutan terhadap terdakwa Ahmad Faisal pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. Nah, kita akan menyaksikan Tribuners tanggal 4 nanti seberapa banyak auditor militer memberikan tuntutan kepada Ahmad Faisal. Tetap ikuti laporan-laporan dari Tribun. Ada di bawah. Botol minum. Botol minum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.